오늘도 팬티다. Woi, balik lagi bersama gua Imam Hidayah di channel Imam Spasi HD. Tentunya channel yang akan selalu membahas cewek-cewek seksong bahenol seperti gitar Spanyol. Di video kali ini gua bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Prostitution yang dirilis pada tahun 2016. Film ini sendiri mengisahkan seorang wanita hidup bersama dengan anaknya dikarenakan sang suami pergi meninggalkan entah kemana. Dan lebih bejatnya lagi, sang suami juga meninggalkan hutang yang cukup banyak kepada istri dan anaknya. Bukannya ninggalin warisan yang banyak, ia malah ninggalin hutang yang sangat besar. Dan mau gak mau, sang istri harus melunasi hutang suaminya. Namun apakah dia bisa melunasinya? Jika kalian penasaran dan kasihan, silahkan bagi para kaum laki-laki pasti mau untuk menikahi wanita ini coy. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jones, tanpa pasangan, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Hokaima Saka Wongko. Dan gua putar intronya dulu. Bajingan. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang merupakan seorang ibu. Ia bernama Heon. Heon hanya tinggal di rumah bersama dengan anak perempuan semata wayangnya. Heon mempunyai usaha warung nasi yang ia urus sendiri demi untuk menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya yang sangat ia cintai. Dikarenakan sang suami sudah minggat entah kemana. Pada suatu hari, anak Heon yang bernama Xiaomi, ia bertanya kepada ibunya di mana keberadaan ayahnya. Namun Heon yang tidak tahu kemana dan kenapa suaminya minggat, ia pun hanya bisa diam 1000 bahasa. 계신데. 그럼 다행이고. Tidak lama setelah itu, ada seorang debt collector yang datang untuk menagih hutang. Hutang maksud gua coy. Dan ternyata itu adalah alasan dari suami Heon kenapa dirinya minggat entah kemana. Dan ternyata lagi suami Heon mempunyai hutang miliaran yang akan sangat mustahil bagi mama Heon untuk membayarnya dengan hanya berpenghasilan dari warung nasinya. Debt collector hari itu datang untuk menyita aset berharga dari keluarga Heon. Bahkan jika rumah itu disita, hutangnya tidak akan lunas. Sungguh sangat malang nasib mama Heon dan anaknya. Namun sang debt collector berubah pikiran setelah melihat Xiaomi baru saja selesai mandi yang hanya menggunakan sebuah handuk. Debt collector lalu berkata agar Heon dan Xiaomi untuk menyerahkan dirinya kepada bos dari debt collector itu. Heon yang tidak punya cara lain terpaksa dirinya menemui sang bos besar. Bos besar itu bernama Bos Yong. Bos Yong mempunyai niat jahat kepada mama Heon. Dikarenakan sang bos sudah dikasih tahu gambaran body montok mama Heon yang membuat Bos Yong menelan ludah dan ingin segera mengobrak-abrik jipang anget milik mama Heon. Dengan segera Bos Yong memasukkan obat tidur ke minuman mama Heon. Dan tidak lama kemudian mama Heon pun merasa pusing dan langsung tidak sadarkan diri. Disitulah Bos Yong segera beraksi untuk mengobrak-abrik jipang anget milik mama Heon yang lamanya kira-kira 2 jam 20 menit 50 detik. Setelah selesai, hati mama Heon pun hancur karena dirinya telah dinodai oleh Bos Yong. Tapi rasanya enak sekali weh. Di sini lebih kasihannya lagi, ternyata adegan pengeprekan jipang itu bukan bagian dari pelunasan hutang.
Dan lebih mirisnya lagi, Bosyong membuat perjanjian baru di mana sebelum suaminya melunasi hutang, Heon dan Xiaomi harus melayani aksi bejat dari Bosyong. Mau gak mau, mereka harus mau demi bertahan hidup dan menghadapi kerasnya kehidupan. Pada hari itu, Xiaomi memberanikan diri untuk datang ke kantor Bosyong. Dengan berbagai cara, Bosyong mengelabui Xiaomi untuk mendapatkan jipang angetnya. Dan dengan terpaksa, Xiaomi harus merelakan jipang angetnya disikat jagung manis milik Bosyong. Anak dan ibu disikat habis-habisan oleh Bosyong. Setelah lambungnya merasa encok, Bosyong pun meninggalkan Xiaomi dengan keadaan yang miris. Dan lebih kejamnya lagi, Bosyong juga menyuruh anak buahnya untuk menggeprek Xiaomi. Namun anak buah Bosyong yang bernama Shangwo, ia masih mempunyai alak serta hati ampela. Ia tidak mau menggeprek jipang milik Xiaomi. Shangwo malah mengantarkan Xiaomi untuk pulang ke rumahnya dan mengatakan turut prihatin atas musibah yang menimpanya. Bahkan Shangwo juga menghiburnya. Banjir sudah reda, namun Bosyong kembali membabi buta dengan menawarkan Heon untuk dicangkul oleh pamannya. Paman Bosyong yang notabene sesama pria bejat, ia pun langsung melibas jipang anget milik Heon dengan brutal sekali. Sementara itu, Xiaomi disuruh menjadi kupu-kupu malam di kafe bejat milik Bosyong. Merasa kecil hati dengan kejadian yang dialami Xiaomi dan ibunya, walaupun Shangwo anak buah Bosyong, dirinya memberikan sejumlah uang pribadinya kepada Xiaomi untuk bertahan hidup dengan ibunya. Seperti macan kelaparan, Bosyong kembali brutal dengan menyuruh Xiaomi untuk menservis pamannya. Xiaomi yang merasa gelisah, galau, merana, gundah, dirinya curhat kepada ibunya. Namun ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa meratapi nasib buruknya. Keesokan harinya, Mama Heon dan Xiaomi terlihat ketakutan, seperti para menantu yang baru saja berbuat salah di rumah mertuanya. Dan benar saja, Bosyong dan pamannya beserta antek-anteknya pun datang. Paman Bosyong ini bernama Sugito. Paman Sugito ternyata komisaris di perusahaan milik Bosyong. Ia dengan gilanya memaksa untuk main gangbang bersama Xiaomi dan Mama Heon, alias pengeprekan dua jipang sekaligus. Ketika adegan itu baru saja berlangsung, Shangwo pun muak atas kelakuan paman Sugito itu dan langsung mendobrak masuk lalu mencekik paman Sugito. Dan lebih sangarnya lagi, ternyata Shangwo jatuh cinta kepada Xiaomi. Karena kejadian itu, polisi pun menyelidiki perusahaan milik Bosyong. Dan benar saja, Bosyong dan paman Sugito adalah seorang koruptor kelas kakap dan mafia jipang anget. Mereka berdua menggunakan dana sosial itu untuk kepentingan bejatnya dan untuk berfoya-foya. Akhirnya Mama Heon dan Xiaomi pun selamat dan menang di pengadilan. Mereka juga bebas dari hutang suami yang menjeratnya. Dan mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayat. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mantap sekali. Gimana alur cerita film kali ini, boy? Jika kalian punya requestan film untuk gua ceritakan, silahkan komen di kolom komentar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, yakinlah keadilan itu pasti akan datang bagi orang yang tertindas. Dan kehancuran itu juga tidak terlewatkan bagi orang yang bejat dan kejam. Gua Imam Hidayat, see you next time, bye.